Yang di bagian sekarang dulunya kan saya sering dibully sebagai seniman cross gender, makanya aku punya dendam, dan arti aku harus menunjukkan bahwa aku bisa menari paling tidak sama dengan wanita. Kalau bisa melebihi itu anugerah buat saya, ya. Saya selalu melestarikan Legong Sabe itu sampai ke karya-karya saya, kan saya pasti sisipin Legong Sabe. Karena itu yang pertama kali saya mendalami Legong, dan juga kontribusi kelulusan saya sarjana muda waktu itu. Yaitu yang menarik karena memang ada sejarah yang tidak bisa dihapus, namanya sejarah ya, yang sudah terjadi. Jadi saya dulu kuliah di ASI tahun 74, kan ada pelajaran tari Bali, tari Sunda, Jawa dan sebagainya. Saya muridnya almarhum I Gusti Ngurah Suparta. Itu dosen saya tari Bali. Yang satu beliau masih ada, Profesor Iwayan Dibye. Nah, saya dengan Pak Ngurah itu kedekatannya sudah seperti saudara juga. Saya diangkat adik sama beliau. Nah, zaman saya sekolah dulu kan di ASTI, Mas, Akademi Seni Tari, kan ada ujian tingkat sarjana muda zaman dulu kan, sebelum S1 gitu kan, sarjana muda. Saya harus membawakan salah satu seni tradisi lah. Saya milih Bali, sama almarhum Pak Ngurah dibawa ke Sabe, dikenalin ke almarhum I Gusti Gede Rake Sabe, ayahnya Kung Haji Sabe ini, ayahnya Kung Hayu. Jadi guru saya almarhum itu kakeknya Kung Hayu gitu. Kemudian saya selalu melestarikan Legong Sabe itu sampai ke karya-karya saya, kan saya pasti sisipin Legong Sabe. Karena itu yang pertama kali saya mendalami Legong, dan juga kontribusi kelulusan saya sarjana muda waktu itu. Di samping Legong Sabe memang saya kemudian belajar Legong yang lain, ya, Legong Jobok dan sebagainya, kan banyak tuh, Jobok, Candra Kante, Kuntul, Kutil, Semarandano. Nah, ini saya kan selalu berkomunikasi sama Kung Haji. Kung Haji kan membuat baru juga Legong Raja Cina, Legong Gadung Melati, dan sama Bermaru. Saya belum belajar, saya kepingin belajar juga. Nah itu, Mas, jadi dulu waktu saya belajar di sana tahun 77, Kung Haji ini masih SMP, nemenin saya. Belum ada lampu, Mas, di Sabe waktu itu. 2006 saya mendokumentasikan Legong Bapang, yang nyponsori Maharani Record salah satunya. Terus ada dari Garuda memberikan tiket free, lalu Sanur Beach Hotel itu memberikan kamar free, beberapa kamar, karena saya bawa tim dari Jogja, kalau nggak salah 6 orang dari Jogja. Terus dibantu sama ibu-ibu yang luar biasa, ini dokumennya masih lengkap nih, Mas, ya. Ibu Acerobin dan Ibu Nuni Anur Ningsih. Itu beliau suaminya orang bule, sangat peduli terhadap seni budaya. Terus kita patungan bertiga untuk buat proyek mendokumentasikan Legong Sabe. Karena aku begini pemikirannya, 2006 tari gaya Sabe itu diajarkan di ISI Denpasar, di Okar Denpasar, cuman belum ada rekamannya, Mas. Gila nggak? Sementara Legong Lasem dan yang lain sudah ada rekamannya semua kan, yang dijual di toko-toko kan, tari Panji 90. Aku mikir, kenapa ya, ada sesuatu kah kan gitu ya. Itu ada, tapi itu off the record. Terus akhirnya saya niat itu dokumentasi, sampai sekarang kan rekaman itu kan dipakai tuh, bermanfaat untuk masyarakat kan. Sekolah-sekolah seni semuanya kan kalau ngajar Legong Bapang Sabe ya pakai rekaman itu. Kalau mau beli di Bali sampai sekarang ada produksinya. Nah gitu loh, Mas. Sehingga ikatan emosional, ikatan persaudaraan itu sampai sekarang ini. Bahkan saya dikasih tapel sama almarhum buat sendiri loh. Beliau pintar buat tapel juga loh, Mas. Tapel rangde aku dikasih, tak simpen sampai sekarang. Nah itu keterikatan saya itu sudah sangat-sangat dalam begitu loh. Dan saya itu memang, saya belajar nari kan di mana-mana, Mas. Ini yang saya sharingkan dengan teman-teman seniman lainnya. Kalau kalian itu belajar menari, kalau mau ikut seperti Eyang bilang gitu kan, kamu kalau belajar menari kamu harus
bakti sama guru. Seandainya guru almarhum ya kamu harus rajin nyekar di makam beliau. Itu yang saya turunkan dan selalu saya lakukan, saya kasih contoh. Jadi kalau aku nyekar, kalau ke Bali kan ya jelas sekali sering ya dengan Gung Haji kan. Kalau di Jawa Tengah itu saya di mana? Topeng Cirebon, saya kan belajar Cirebon juga di Nani, di Losari dan sebagainya itu. Yang jadi guru saya kan ya leluhurnya mereka, nenek-neneknya mereka tuh. Aku mesti nyekar, ini baru aja pulang dari Indramayu dan Losari untuk nyekar ke mereka. Terus yang dari Banyuwangi, ya guru-guru pendahulu yang gandrung itu. Jadi saya tuh sering ngajari anak-anak muda itu untuk hormat sama leluhur, satu yang paling penting, dan hormat kepada guru. Kalau penari ya guru tari atau guru siapapun yang berjasa gitu, Mas. Itu yang harus saya sharingkan. Nah, kedekatan saya dengan Sabu memang sampai sekarang. Kita undang ke Jogja udah berapa kali, 2014 saya undang Gung Giri waktu itu masih mahasiswa, Ligong Bapang, kan saya membuat festival internasional cross gender. Itu mungkin pertama kali festival terbesar di Indonesia tentang cross gender. Karena selama ini kan nggak ada yang berani ngangkat cross gender, Mas. Ya toh? Waktu itu zaman 2014 tuh FPI masih keras-kerasnya. Ya toh? Saya mau di salah satu hotelnya takut nanti di demo. Saya menghadap Sultan. Saya utarakan maksud saya akhirnya dikasih tempat di Kepatihan. Ya wes siapa yang mau demo Sultan? Ya kan? Di Kepatihan International Cross Gender itu terselenggara, Mas. Saya ngundang dari Cina, dari India, dari Jepang, ada dari Amerika, ada dari beberapa negara. Itu semuanya cross gender. Jadi kan seni cross gender itu, tahu ya, cross gender itu laki yang menari wanita atau wanita yang menari laki-laki. Cross gender itu di mana-mana ada, Mas, tidak cuma di Indonesia. Kenapa saya tahu? Karena saya penelitian. Bahkan saya 2004 itu menerbitkan buku tentang cross gender Indonesia. Sekarang bukunya stoknya habis, nggak bisa nyetak, belum bisa nyetak. Gitu. Nah kemudian sengaja saya membuat festival cross gender untuk edukasi generasi muda dan masyarakat umum bahwa seni ini ada. Laki menari, perempuan itu kalau konteksnya seni pertunjukan itu ada. Jadi jangan selalu dikait-kaitkan dengan LGBT, benar nggak? Apalagi anak sekarang cross gender LGBT beda banget. Kemarin saya di Banyumas kan ada seminar yang salah satu pembicaranya Mas Rene dari Amerika kan. Mas Rene ini kan dia kan orang antropolog. Dia penelitian juga tentang tradisi di Indonesia. Nah terus saya ungkapkan dalam forum, saya sengaja bertanya. Mas Rene juga menjelaskan, iya itu beda sekali LGBT dengan tradisi cross gender. Cross gender itu kan sudah terjadi sekian abad yang lalu dan itu bukan semacam organisasi LGBT yang minta pengakuan ini itu dan sebagainya gitu. Jangan dikait-kaitkan cross gender dengan homoseksual dan sebagainya. Itu kan perilaku homoseksual itu. Kalau cross gender itu kan konteksnya seni pertunjukan. Nah kalau orang-orang kita maaf ya kurang piknik, nggak banyak belajar ya mau bisa tahu dari mana? Makanya saya penelitian ke Jepang, ke India, ke Tiongkok sampai saya mempelajari seninya itu. Jadi kalau aku presentasi aku nggak bohong. Mau aku melakukan nih, aku pelaku juga kan? Dan mengkaji. Itu dulunya kan saya sering dibully sebagai seniman cross gender, makanya aku punya dendam dalam arti aku harus menunjukkan bahwa aku bisa menari paling tidak sama dengan wanita. Kalau bisa melebihi itu anugerah buat saya, ya. Kalau saya menari wanita hanya lebih jelek dari wanita, what for? Benar nggak? Nah itu dendam saya yang saya lakukan, ternyata Tuhan mengizinkan saya bisa belajar kemana-mana. Dan saya kalau belajar kan nggak tanggung-tanggung, ke Bali, ke Banyuwangi, ke mana-mana, pokoknya datang ke Malang, ke Sulawesi, gini-gini. Semakin saya banyak tahu tentang apa itu seni cross gender. Nah itu Mas, jadi kaitannya memang panjang sekali. Makanya saya sampai sekarang dengan Wuri Sabu itu ya sudah kayak saudara sendiri. Kalau orang yang nggak tahu kenapa sih Mas jadi kok mau jadi bintang tamu di Sanggar Bali yang di Jakarta, nah, ya kan kamu nggak tahu apa sejarahnya. Kalau udah tahu sejarahnya kan jadi paham tuh ya. Itu. Jadi itu ada ikatan dari zaman neneknya, kakeknya, atau iya.
eyangnya lah dari zaman itu. Mereka belum pada lahir, saya sudah nari dengan moyangnya mereka. Gitu. Jadi kalau anak-anak sanggar yang sudah senang nari, ya udah dilanjutkan aja. Jangan sampai terus mundur. Sampai kapanpun dia mampu dan akan belajar menari. Karena semakin mendalami, semakin mengerti, semakin memahami kan akan semakin tertarik, semakin tertanam dan akan tumbuh mengakar kan gitu kan. Nah justru untuk anak-anak umum yang belum suka menari, nonton dulu. Dari nonton kemudian kalau tertarik belajar baru nanti tahu. Dan saya prinsip saya karena saya punya sanggar juga, kalau saya mengajar menari itu tidak harus saya mendidik atau menelurkan profesional penari, tidak. Tapi saya mendasari anak-anak ini untuk kenal seni. Karena dengan mengenal seni itu kan olah rasanya kan jalan. Ya kan? Kalau olah rasanya jalan ya wis, nggak usah diajari apa itu toleransi, nggak usah diajari apa itu etika, bener kan Mbak? Etika, tata krama, kehalusan budi itu ada di dalam olah seni sebenarnya. Karena nggak disadari toh. Orang tua yang nggak sadar kan, apa belajar menari kan? Nah, satu hal lagi yang mau saya sharingkan dengan seniman muda yang mau jadi penari profesional, saya mau niru ya. Jangan lupa mengikuti ritual. Yang orang Kristen. Tapi kalau tanya aku ngaji, kalau aku udah di Bali, saya selalu mengikuti dan saya nunas taksu di pura juga. Saya di Pasopati kostum saya. Semua di Pasopati. Kemudian kemarin yang terakhir saya kan membuat Dwi Muka itu dikasih nama sama pedanda Jungutan di Ubud, kasih nama Ardenariswari karena itu menggambarkan yin dan yang, menggambarkan cantik dan jelek, Uma dan Durga, Ratu Dirah, Lea, Rangde dan Rangde. Itu saya belum berani pentas untuk umum mas, cuma di pura untuk upacara. Baru pentas sekali ya mas tadi, 2 kali. Oh, nunas taksu yang di Bali, terus yang di Kediri, Payogan. Ya. Lungsiakan, tahu kan? Lungsiakan. Di Kediri. Ya. Di Kediri kan ada Pura Calon Arang. Oh, saya lihat videonya yang di Kediri. Oh iya. Di Pura Kediri itu. Ya kan? Betul kan? Ya karena kalau orang Bali tahu ya, tahu gimana ini metaksu atau tidak, tahu gimana ini dan sebagainya, benar nggak sih? Karena kalau aku harus jelaskan gitu kan susah ya. Ya kan? Dengar siap atau tidak? Iya betul, iya. Nanti kalau yang nggak paham kan ini takhayul nih, ya terserah aja mau ngomong apa. Karena yang melakoni dengan yang melihat kan beda ya. Dan orang yang mengerti itu, kalau yang mengerti nggak akan banyak tanya, karena udah langsung paham tuh. Gitu. Nah itu mas yang saya lakukan. Jadi ritual itu ada di mana-mana mas, tidak cuma di Bali, di Jawa pun juga. Karena waktu saya ngobrol dengan pedanda kan juga bilang bahwa ilmunya itu kan dari Jawa tuh. Dari zaman dulu kan dari Jawa. Makanya banyak yang ritual di Jawa Timur kan banyak. Seperti pura yang di mana Lumajang itu kan pura. Nah, itu kan pura yang tua kan itu. Dan banyak orang Bali yang ritual di sana kan. Terus kemudian yang di Kediri juga mulai seperti Calon Arang itu kan memang asalnya kan dari Kediri kan. Nateng Dirah itu. Nah, ceritanya kan simpang siur mas. Saya sampai jadi gimana ya? Memang saya itu suka penelitian mas. Dan kadang-kadang kalau di budaya kita itu ada komunitas yang spiritual dan mereka mendapatkan cerita Calon Arang melalui, kalau orang Jawa bilang wahyu ya, melalui bisikan, melalui sesuatu yang maya begitu. Saya bicara sama beliau di Jogja, ada komunitas itu, dia ngasih cerita runtutan Calon Arang itu tidak seperti yang sudah tersebar di masyarakat. Yang dilihat cuma jeleknya saja. Calon Arang itu kan sebenarnya orang sakti dan cantik. Logis toh. Walu Nateng Dirah itu kan cantik, wong anaknya Retno Mangali aja cantiknya seperti itu kan, begitu kan? Benar nggak? Nah, yang aneh itu saya kenal Denny Darko, tahu Denny Darko? Pesulap. Ya. Istrinya kan pelukis pasir kan? Iya. Aku sama Denny itu kan deket mas. Waktu Denny Darko sunat di Tulungagung aku yang nari. Jadi aku kenal orang tuanya Denny. Jadi waktu ketemu gitu kan kaget lah. Waktu aku
penelitian habis yang di Instagram yang Ratu Dira itu yang calon arang. Jam 2 pagi itu aku kebangun terus aku lupa HP tak cas. Begitu tak lepas gitu, kok pas di halaman depan itu YouTube Denny Darko calon arang gitu. Nah itu terus yang didapatkan Denny Darko kan lagi S3 di ITB. Dia nulis tentang calon arang. Oh iya? Iya, dan itu menarik sekali mas. Informasi yang saya dapatkan dengan Denny, dengan temanku yang dari Jogja itu nyambung juga. Dan narasumbernya Denny juga nggak mau disebutkan namanya. Jadi ada hal-hal yang nggak mau dimunculkan gitu. Kan kalau kita sekarang kan banyak orang-orang yang bisa pintar, bisa ngomong sama kayak itu, waduh macam-macam deh. Saya sampai tanya sama Bedanda Junggutan waktu itu kan saya Junggutan Di mana? Manuabe di Geria Peling, tahu? Ubud. Oh, Ubud. Iya, di Geria Peling. Nah beliau kan yang saya kenal udah lama sekali, yang sering melukat saya di Geria. Saya kalau melukat, saya bukan melukat di turis-turis. Melukat kok di turis ya. Kalau aku melukat di komersial ya, kalau aku melukat di Geria ya. Wisata melukat itu ya. Iya betul. Nah itu mas, aku kalau namanya ngayah itu aku udah biasa mas. Aku sama Gung Ngaji Selama Senadi sama Gung Giri yang terakhir kita bareng ngayah itu di Bangli. Ada upacara Medikse. Medikse iya. Nah aku di situ syuting itu upacara Medikse itu ngeri ternyata. Ya ini Babang Sabu ini nggak tahu kemana-mana deh. Kita nari Babang Sabu. Yang menari itu saya, teman saya Mbak Dewi kan, Iman Dewi yang di Jogja, dosen isi, Gung Ngaji Selama Semadi, kemudian Gung Giri, kemudian Arjun itu dari Kelihatan, ada kok di IG-nya. Terus anak Agung istri, putranya Ibu Rake, Bu Rake Pelihatan, Olek Pelihatan. Tokoh Oleh Pelihatan kan Burake kan, ya, Burake Rasmi ya nggak salah ya, itu yang nari itu sama aku 6. Itu ya lucu-lucu lah ceritanya.